Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Lantai, Salam Sujud Karen Demalempang. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini karena sudah mempercayai saya untuk memimpin atau menyampaikan pendidikan kita pada siang hari ini yang akan diambil dari pasal 41 ayat 43 sampai dengan 42. Adapun isi dari pasal 41 yang berbunyi demikian. Bawi ayah hadir dari Leutemu menuju pantai Danau Karune. Sebelumnya Raja Natal sudah berfirman atau memerintahkan kepada Bawi ayah untuk turun menuju pantai Danau Karune untuk mengajarkan keturunan Raja Bunu tentang bagaimana cara melaksanakan upacara seperti upacara tiwah. Adapun isi dari pasal 43 yaitu kalau ada yang kawin menyalahi jenjang silsilahnya, itu disebut tulah atau pali. Hal yang terjadi seperti itu sangat merusak lingkungan keluarganya sendiri. Maka oleh sebab itu, mereka yang melakukan dan merusak lingkungan keluarga tersebut wajib mengorbankan hewan kurban berupa ayam, babi, sapi, kerbau. Darahnya untuk digunakan sebagai sarana penyucian terhadap lingkungan yang telah dirusak tadi, agar tidak mempengaruhi masyarakat setempat dan lingkungannya. Sebab kalau terjadi tulah sahu atau pali, segala tanaman tidak akan bisa berbuah baik. Begitu pula hasil pertanian pun tidak baik. Ayat ini menjelaskan tentang pernikahan dengan jenjang silsilah yang salah. Pernikahan yang dilakukan dengan jenjang silsilah yang salah itu biasa kita sebut dengan tulah sahu atau pali. Kenapa? Karena pelanggaran tersebut sudah tercatat sejak kita belum lahir. Oleh Raja Natal juga tidak memperbolehkan kita untuk menikah dengan jenjang silsilah yang salah, seperti menikah dengan atau antara keponakan dan tante atau keponakan dan omnya. Itu sudah menyalahi jenjang silsilah. Dan hal itu juga berdampak pada masyarakat dan lingkungannya. Seperti yang pertama itu berdampak kepada masyarakat dan lingkungannya, seperti di daerah kita biasanya yang sering terjadi itu sungai pasang surut. Dan tanaman seperti buah-buahan yang seharusnya buahnya dengan rasa yang manis, tetapi yang berbuah malah dengan rasa yang asam. Dan begitu pun untuk yang bertani, yang seharusnya padinya tumbuh dengan subur, tetapi malah terkena penyakit atau hama di tumbuhan tersebut. Para pelaku atau yang melakukan pali atau tulah sahu tersebut wajib mengorbankan hewan seperti ayam, babi, sapi, dan kerbau, karena itu akan menjadi sarana dalam penyucian terhadap lingkungan. Yang selanjutnya itu ayat 44 yang berbunyi, oleh sebab itu jangan ada anak keturunan Raja Bunu yang melakukan hal yang tidak baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan langsung dan tidak langsung terhadap sesama mereka di dalam keluarga. Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan masing-masing, begitu pula terhadap makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air, yang sudah disediakan oleh Raja Hatala bagi kehidupan di pantai Danau Karune. Ayat ini merupakan amanat atau larangan bagi keturunan Raja Bunu. Dan adapun pesan utama dari ayat
44 ini, yaitu yang pertama itu tentang silsilah. Silsilah yang melanggar aturan perkawinan seperti kawin atau menikah dengan jenjang silsilah yang salah. Yang kedua itu ucapan atau perkataan di mana ucapan tersebut yang dilarang, yaitu yang pertama memfitnah, yang kedua menghasut, yang ketiga itu tingkah laku dan perbuatan, di mana tingkah laku dan perbuatan itu terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Dan semua anugerah yang diyakini atau disediakan oleh Raja Hatala untuk kita di Partai Dalam Karunan ini seharusnya kita jaga, tidak boleh kita rusak, karena kita sudah diberikan contohnya fasilitas, ya bisa kita sebut sarana dan prasarana dan Raja Hatala, seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh merusak, justru kita harus menjaganya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pandangan kita hari ini. Kalau ada yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian saya tutup dengan Rama Santi.